Itulah kita menyaksikan bagaimana Indonesia bersiap menghadapi Afghanistan, Ma'ruf, dan ini adalah wasit yang memimpin pertandingan, Rama Venkatesh bersama dengan timnya di sini, dan kedua kapten tim. Tentunya kita tahu bahwa itu Panji tetap menjadi kapten tim, tidak dirotasi, dan ada 5 pemain yang dipertahankan. Ya, ada 5 pemain yang dipertahankan, artinya ada perubahan juga yang cukup signifikan yang dilakukan dari starting line up yang diubah oleh coach Nova Arianto di pertandingan kali ini, di mana kemudian tetap kapten tim adalah Putu Panji, tapi kemudian ada beberapa nama yang diganti, terutama di depan ada Fandi Ahmad, kemudian ada Raffi Rashid, Josh Holong yang juga masuk sebagai starter, Nazril, kemudian ada Ilham Ramadona. Ya, ada beberapa pemain pengganti yang di pertandingan pertama dan kedua juga dimainkan di sini, dan pastinya ini adalah starting line up untuk Indonesia, dan Anda bisa melihat Bung Ma'ruf bagaimana nanti Indonesia akan memulai jalannya pertandingan. Perkiraan seperti apa? Ya, karena karakter yang digunakan adalah dengan 3-4-3 dengan lebih cenderung bagaimana transisi ketika bertahan dan serangan balik, maka saya pikir itu karakter itu mungkin tidak akan terlalu banyak perubahan. Yang paling penting adalah bagaimana para pemain ini, terutama mereka yang tidak pernah tampil, maka mereka bisa menunjukkan penampilan terbaiknya. Ya, bagi Afghanistan dengan sang kapten Hamid Amiri, kita melihat ada Nawid Mahbubi, dan jangan lupa di depan juga mereka harus diwaspadai di sana, meskipun kita tahu mereka kesulitan untuk mencetak gol. Lakukan sudah. Sundulan dari Putu Panji tadi hanya menyamping sebuah peluang yang sangat baik tadi Bung Ma'ruf. Iya, peluang pertama, tekanan pertama, tendangan sudut pertama, dan kemudian tandukan yang dilakukan oleh kapten tim Putu Panji, pemain dengan tinggi 178 cm. Dan ini pemain yang juga sebenarnya bisa dikatakan cukup produktif ya, dengan gol yang dilesakan, 6 kali tampil dengan 3 gol ketika memperkuat timnas. Ya, Ilham Ramadona yang mengisi posisi tengah bersama Nazril. Tentu saja menggantikan posisi Evandra yang bermain sangat baik dengan 3 gol di turnamen ini, Bung Ma'ruf. Betul, sebenarnya kita mungkin berharap bahwa Evandra bisa terus tampil dan kemudian bisa terus mereproduksi gol, karena itu diharapkan bisa membuat mereka makin menjadi produktif dan bisa bersaing untuk top skor. Raffi dilanggar tadi. Punggung 18 Nazir Ahmad Niazi tadi. Inilah yang memberikan asis kepada Josh Holong, atau memberikan umpan kepada Josh Holong, sebelum Josh Holong memberikan umpan kepada Evandra untuk mencetak gol keempat saat melawan Yaman kemarin. Dilanggar tadi. Tendangan bebas tidak terlalu jauh akan dihadapi oleh Fandi Ahmad. Ya, secara postur tidak besar ya, tapi bagaimana kemampuan dia untuk mengorkestrasi di lini tengah menjadi salah satu alasan kenapa Evandra diturunkan. Fandi Ahmad, umpan lambung berbahaya. Peluang sangat baik. Kembali kapten kesebelasan asal klub Bali United Putu Panji menyambar, tapi sayang hanya melambung tadi Bung Ma'ruf. Ya, bayangkan belum genap 4 menit tapi sudah punya peluang berada di depan gawang. Afghanistan di babak pertama saat melawan Yaman dan juga Korea Selatan mampu mengimbangi penguasaan bola mereka, Bung Ma'ruf. Iya, itu yang saya katakan tadi sempat ketika bersama dengan Budiran, bahwa Afghanistan ketika mereka di start awal mereka bagus, tapi begitu mereka mulai kebobolan, psikologis mereka menjadi melakukan banyak kesalahan menghadapi Yaman, mereka mendapatkan hukuman penalti, kemudian ketika menghadapi Korea pun mereka juga mendapatkan hukuman penalti, tapi khusus menghadapi Korea mereka mendapatkan pressure yang luar biasa. Serangan balik ini Yasir, harus hati-hati Indonesia. Berhasil dibendung tadi oleh Ilham Ramadona. Sangat baik kita lihat Dava Zaidan. Dicuri kembali kini Afghanistan. Lakukan tekanan balik di kotak penalti. Cukup berbahaya tadi. Sundulan yang tidak terarah dari striker mereka Muhammad Waris Sirzai tadi, Bung Ma'ruf. Iya, kita lihat bagaimana pressing yang dilakukan, tekanan garis. Ilham Ramadona. Putu Panji bermain cukup sabar para pemain Indonesia. Dava Zaidan. Berbahaya kini Yasir. Berhasil dipatahkan para pemain Indonesia. Daniel, intercept yang sangat baik. Serangan balik dari Yasir. Masih Yasir kuasai bola. Peluang sangat baik, syuting langsung tadi dari Zamir Zoja. Ini yang sebetulnya tidak boleh
kesalahan-kesalahan tadi Dikesampingkan bagian, ya, karena ada kesalahan yang dilakukan oleh pemain belakang Indonesia tadi ketika melakukan clearance yang tidak sempurna. Dan jangan lupakan juga kita yang berpinjaman, kita juga sempat mendapatkan hukuman penalti karena kesalahan yang dilakukan, dan saya pikir ini menjadi sebuah indikasi bagaimana Afgan, kalau kita lihat bagaimana Daniel tidak nyaman di posisi ini. Lakukan tekanan Wasir, berbahaya, lolos dari kepungan, crossing langsung. Oh, peluang sangat baik tadi. Beruntung Azamuddin, tembakannya tidak akurat karena memang sangat jauh menyamping tadi Bung Maruf. Ya, tapi setidaknya sudah ada situasi yang memang membuat pertahanan kita menjadi sedikit berantakan. Bola rebound yang berbahaya. Tackle yang luar biasa. Kembali serangan dari Afghanistan. Nasir shooting. Aha. Tepat berada dalam posisi penjaga gawang berada. Dava kembali kepada Putu Ekayana. Umpan panjang langsung ke kanan. Oh, Dava Zaidan kosong, masih Dava Zaidan, masih Dava. Berikan kembali kepada Josh Holong. Agak ragu tadi, agak bingung sedikit kita lihat Dava Zaidan, Bung Maruf. Ya, pengambilan keputusan yang kurang tepat yang dilakukan oleh Dava. Kebingungan apakah memang langsung melakukan tembakan atau memang memberikan umpan tarik. Kita lihat, tapi sebuah umpan yang sangat jenius dan sangat tepat, dan kemudian Dava juga bisa mengejar bola dengan baik. Kita lihat di sini, momentumnya sudah terlambat. Ambil 8 atau salah satu jatah dari 8 jatah AFC di Piala Dunia nanti. Total ada 9 plus Qatar ya, Pak, Ya. sebagai tuan rumah. Oh, sangat baik peluang Indonesia. Fandi Ahmad, kini Daniel, masih Daniel. Terlalu lama Daniel memberikan umpan atau mengambil keputusan untuk syuting tadi Bung Maruf. Iya, sebuah keputusan yang lagi-lagi decision itu menjadi sangat penting dengan momentum yang seperti sekarang ini, dan memang bukan sebuah pelanggaran ya. Bukan. Karena sudah kehilangan keseimbangan juga tadi kalau kita lihat Daniel. Tapi ini adalah momen pertama ketika Daniel masuk ke area pertahanan dari Gawang asal Dewa United. Dava Setiawarman, tendangan penjuru pertama Afghanistan. Azamuddin langsung crossing berbahaya. Oh, komunikasi yang tidak baik tadi antara Ida Bagus dan penjaga gawang Bung Maruf. ya, dua komunikasi yang kurang sempurna. Pertama tadi kita lihat bagaimana Putu Panji melepaskan bola, tapi kemudian ketika coba ditangkap ternyata justru ada buangan yang dilakukan. Kita tidak tahu apakah memang bahasa mereka berbeda Bung Maruf. Ida Bagus dengan Dava, sehingga mereka salah. Dengan umpan panjang Hamid Amiri, umpan ke depan kepada Nasir, ada Daniel, dicuri lagi Daniel, berusaha dikejar oleh Daniel, datang lagi Syakil Afghanistan pada Wasir. Oh, Yasir, masih Yasir, kuasai bola Yasir, sangat tenang Yasir. Siapa yang akan diberikan? Mencoba melewati Ilham Romadona, masih Yasir dari Afghanistan, umpan terobosan sudah kepada Nasir. Oh, harus hati-hati. Kita lihat Daniel kembali kuasai. Kita lihat ada Azamuddin Afghanistan langsung di kotak penalti. Oh, sangat berbahaya peluang dari Afghanistan. Shooting langsung. Shooting dari Syed Nawid Unasyadat tadi Bung Maruf. Ya, Syed Nawid kembali mendapatkan peluang dari luar kotak penalti. Tembakan keras ke arah gawang. Satu sisi kita kesulitan untuk bisa keluar dari tekanan, membongkar pertahanan dari Afghanistan. Bali gagal serangan Indonesia. Kini ada Syahid pada Nurozi. Masih Nurozi. Umpan langsung ke depan. Oh, sangat berbahaya tadi. Hampir saja menuju Azamuddin tadi Bung Maruf. Iya, dan kita lihat bagaimana reaksi yang diperlihatkan oleh Dava ketika dia merasa kecewa karena koordinasi yang tidak terlalu baik, sehingga ada ruang kosong yang hampir saja dimanfaatkan oleh Azamuddin Hajida tadi. Terlalu mudah kita lihat tadi Said memberikan umpan ke depan dan hampir saja berhasil dimanfaatkan oleh Azamuddin. Tendangan penjuru ketiga di babak pertama Afghanistan. Oh, kita lihat lagi serangan coba dilakukan. Oh, nomor 3 tadi Mahbubi. Beberapa detik lagi pertandingan babak pertama akan segera berakhir. Karena memang tambahan waktu cuma 2 menit. Sahil Afghanistan. Masih dikuasai oleh Sahil. Shooting kembali. Luar biasa tadi shooting dari jarak yang sangat jauh dari Yasir Safi.
Masih gagal serangan Afghanistan ke gawang Indonesia. Tapi Indonesia harus hati-hati Bung Maruf. Betul, karena selalu ada ruang tembak yang Ya. dimiliki oleh para pemain dari Afghanistan ya, terutama di luar kotak penalti. Saya mencatat ada 3-4 kali peluang melakukan tembakan jauh dari luar kotak penalti, 3 diantaranya on target. Hanya menghasilkan tendangan gawang Indonesia di babak pertama tadi. Dan wasit dari India Venkatesh Ramachandran baru saja membunyikan peluit panjang tanda berada pertandingan babak pertama Indonesia melawan Afghanistan, skor 0-0. Saudi Arabia guna menyaksikan siaran langsung antara Afghanistan melawan Indonesia pada babak penyisihan di grup C atau pertandingan ketiga Indonesia dan Afghanistan di grup C Piala Asia di bawah usia 17 tahun 2025. Bobby Tadolo dicuri saja, kita lihat Aldiansah, Tahir masih Aldiansah, cukup cepat tadi, gagal memberikan umpan. Dan kita lihat bagaimana kembali peran dari penjaga gawang Hamid Amiri. Selain tadi juga kita lihat ada pergantian nomor punggung 21 sebenarnya sudah masuk, Faris Nur Hidayat yang berada di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Tekanan kembali Indonesia sekarang. Oh, sangat baik, kita lihat ada Aldiansah tidak offside. Masuk memberikan umpan kepada masih tidak bagus, sangat baik. Crossing di kotak penalti berbahaya, dibuang kembali, datang lagi bantuan. Oh, serangan balik dari Afghanistan, Wasir tadi, umpan langsung ke depan Wasir. Oh, ada Putu Paji, masih Wasir, mencari rekan Wasir, ada Azabuddin. Kini kita lihat lagi siapa yang diberikan, ada Azabuddin, syuting langsung Azabuddin. Oh, hampir saja tadi menghampiri Wasir, datang lagi syuting dari Sorjai, tapi gagal Bung Maruf. Sebuah tekanan serangan balik yang dilakukan oleh para pemain dari Afghanistan. Pergerakan dari sektor kiri bagaimana dengan sangat leluasa tadi Hazezida mendapatkan kesempatan tembakan. Ada bola rebound, ada bola liar dan kemudian berhasil diselamatkan dengan baik oleh Dava tadi. Untung saja tadi tepisan Dava. Sahil tadi, balik pada Sahil. Dan Nazir, oh kini Indonesia sangat baik. Raffi, masih Raffi. Oh, keputusan yang salah kita lihat Bung Maruf. Padahal peluang terbuka. Aldiansah Tahir belum keluar. Oh, hampir saja sebuah kesalahan dan alhamdulillah peluang kembali dapatkan Afghanistan. Beruntung gagal tadi Bung Maruf. Iya, Waris mendapatkan kesempatan yang begitu baik tadi ketika tinggal 1 lawan 1 dan kemudian kita lihat situasinya. Bayangkan hampir semua pemain Indonesia sudah sedikit maju ke depan dan kemudian disinilah peluang itu didapatkan. Tapi beruntung memang tidak mengarah ke dalam gawang. Saya berhadapan dengan Alberto Hega yang terus membantu ke bawah. Oh, kini ada Farhad. Datang lagi, ada Yasir Safi, masih Yasir, syuting Yasir, penyamping di sisi kanan tadi syuting Yasir Safi dari luar kotak penalti Bung Maruf. Situasinya berbalik, sekarang kecenderungan yang diperlihatkan adalah bagaimana Afghanistan, mereka mencoba melakukan tekanan dengan Nurozi, Farhad, satu sentuhan. Oh, gagal tadi kita lihat dari Zamir Soja, serangan balik dari Aldiansah Tahir. Ke kiri ada Evandra. Masih Evandra. Mencari celah, kita lihat Evandra. Langsung ke depan kotak penalti kepada Daniel. Kembali kehilangan bola sangat cepat Indonesia. Ahmadi tadi. Pelanggaran dilakukan oleh Yasir. Goli, umpan terobosan sangat baik peluang Indonesia. Oh, Alberto Hega sudah melewati kepala penjaga gawang, tapi kalah cepat dengan pemain belakang Nurozi tadi Bung Maruf, atau juga Nazir. Tapi kecerdikan dari Alberto bagaimana dia memutuskan melewatkan bola yang melakukan chip ball. Menurut saya menjadi keputusan yang sangat baik ya. Meskipun memang kemudian berhasil ditutup oleh pemain Nazir belakang. ya. Betul. Sangat baik kita lihat Nazir untuk membaca Dava Zaidan.
Sentuhan-sentuhan pertama yang harus bagus Bung Paru. Ya, harus Evandra, disempurnakan. masih Evandra, ke tengah Evandra, ada Nazril, Zahabi Goli, ke depan sangat baik. Evandra kosong, kita lihat Daniel, masih Daniel, Raffi, masih Raffi, syuting Raffi. Ada Farhat menghalau bola dari Afghanistan. Pemain yang berasal dari desa Kaba-Kaba di Kabupaten Tabanan, Bali. Umpan crossing, sangat berbahaya, peluang dari Afghanistan. Yasir, alhamdulillah gagal tadi. Kembali datang serangan dari Afghanistan. Syuting langsung lagi dari Azabuddin. Kembali dapat oleh pemain dari Nazir dari Afghanistan. Dibagi oleh Alberto, masih Nazir, crossing lagi. Nanti untuk di fase gugur. Al-Ghazani sudah masuk kembali, kita lihat. Kini syuting langsung. Sangat berbahaya tadi, syuting yang sangat keras dari Mahbubi. Langsung menuju gawang. Ada Ahmadi tadi. Serangan cepat dilakukan Afghanistan, gagal. Zahabi Goli, masih Goli. 1-2 tadi maksudnya dengan Evandra, tapi terlalu jauh umpannya. Kini tidak bagus. Al-Ghazani, masih Al-Ghazani, ke depan langsung pada Goli. Al-Ghazani lagi. Umpan cepat, terobosan sangat baik, arahkan kepada Daniel. Di kotak penalti Daniel, masih Daniel, syuting Daniel. Tanpa melihat sekelilingnya langsung melakukan syuting tadi Bung Maruf. Inilah yang kita sebut bagaimana kemudian pengambilan keputusan yang memang perlu Kosong, jam Bung terbang. Kosong sekali sebenarnya memang. Dan ada Aldiansa ekspresi Tahir kecewa ya Aldiansa Tahir ya. Pemain di Dewa United sejak tahun 2024, pemain kelahiran Purwakarta. Sebelumnya memperkuat SSB Asiana ya, kemudian meniti karir bersama dengan SSB Asiana, salah satu SSB yang cukup rutin melahirkan pemain-pemain. Vandra Florasta, umpan terobosan pada Alberto Hengga, kuasai bola Alberto pada Zahabi Goli, ke tengah Zahabi Goli. Syuting tadi dilakukan oleh Al-Ghazani, bergetar tadi jalan tapi lewat samping Bung Maruf. Setidaknya ada sebuah usaha percobaan tembakan ya, karena Al-Ghazali juga melihat mungkin ada ruang di sana dan memang mendekati setidaknya gawang dari Afghanistan, kita lihat. Al-Ghazani Dwi, pemain kelahiran Batam 6 Januari 2008, berpose 1. Farhat, tekanan dilakukan pemain-pemain Afghanistan. Peluang Indonesia, ada 4 pemain Indonesia. Terlalu jauh. Akhirnya ada Raffi, ada kosong. Alberto Hengga, gol! Alhamdulillah, gol! Indonesia lewat Alberto Hengga tadi. Di depan gawang langsung Hamid Amiri Afghanistan mengubah skor menjadi 1-0. Sebuah proses gol yang sangat cantik Bung Maruf. Iya, sebuah gol yang menunjukkan bagaimana mentalitas, bagaimana kerja keras, bagaimana kemudian semangat untuk terus bisa mencetak gol sudah diperlihatkan di masa-masa injury time. Dan kemudian kita lihat hasil yang sangat luar biasa, hasil yang sangat positif ketika Indonesia di masa injury time bisa menciptakan 1 gol penting. Kita lihat bagaimana proses gol. 4 pemain Indonesia melakukan tekanan. Raffi, ada Aldiansa Tahir memberikan umpan Alberto Hengga dan masuk. Inilah gol kedua Alberto Hengga di kejuaraan ini. Gol pertamanya dicetak lewat sundulan kepala saat lawan Yaman saat menang Indonesia 4-1. Kita lihat sampai satu sentuhannya, satu sontekannya mampu menaklukkan penjaga gawang Hamid Amiri untuk mengubah skor menjadi 1-0 di menit-menit akhir pertandingan babak kedua antara Indonesia melawan Afghanistan, Bung Maruf. Ya, sebuah gol yang diciptakan oleh pemain yang berusia 16 tahun, kelahiran Timika, memperkuat tim Bayangkara dan kemudian ini memperkuat tim U17 dan tim U16.
Dan ini serangan di menit akhir. Adian Satakhir, Zahabi Goli, gol! Alhamdulillah, gol kedua Indonesia. Sungguh di menit-menit akhir, di menit-menit yang sangat tajam untuk mengakhiri pertandingan, sehingga menjadi skor 2-0 untuk keunggulan Indonesia atas Afghanistan pada pertandingan ketiga di babak penyisihan Grup C Piala Asia di bawah usia 17 tahun 2025 yang berlangsung di Stadion Abdullah Al Faisal di kota Jeddah, Arab Saudi, Bung Maru. Iya, sebuah gol yang kembali tercipta berlangsung dengan sangat cepat, kerjasama, kombinasi, eksekusi, kecepatan, dan kemudian menghasilkan sebuah gol indah yang diciptakan oleh Zahabi Goli, pemain berusia 16 tahun, Persija Jakarta, U17, dan tentu saja U16 untuk Indonesia. Inilah gol kedua Zahabi Goli di kejuaraan ini, sekaligus memperbesar keunggulan Indonesia 2-0 untuk mengakhiri kemenangan Indonesia atas Afghanistan menjadi 2-0 di Stadion Pangeran Abdul Al Faisal. Dengan demikian Indonesia semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 9. Dan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai mengucapkan terima kasih dan salam olahraga.